Terus prospek dunia kerja, Mas. Ya. Prospek dunia kerja lulusan-lulusan pertanian itu seperti apa kalau Mas Sam melihatnya? Kalau lulusan pertanian itu banyak lowongan kerja. Contoh di perusahaan benih ya. Kita masuk di perusahaan benih bisa jadi satu bagian stock sheet. Kemudian kedua bisa di bagian quality. Ketiga kita bisa di bagian produksi benih. Nah, keempat itu bisa di bagian breeder juga. Breeding ya. Breeding. Breeding itu seperti apa sih? Breeding itu kita pembuat benih. Jadi benih yang mau turun ke stock sheet itu nanti diperbanyak oleh breeding itu sendiri. Jadi gimana caranya kita membuat benih yang kualitasnya bagus dan diminati oleh masyarakat, itu ya pembreeding itu Yang membuat ya. yang membuat. Breeding. Mhm. Jadi kalau di pembenihan itu ada breeding. Breeding itu mungkin pemuliaan tanaman tuh ya. Nah, Jadi betul, kita pemulihan tanaman. misal kita menginginkan tanaman dengan kualitas seperti ini, buahnya lebat. Jadi di proses breeding inilah nanti kita akan mendapatkan itu. Betul. Penyilangan antara A dan B, B dan A, seperti itulah. Kalau kita mau lebih dalam lagi. Jadi kalau penasaran, teman-teman ya bisa nanti kita melanjutkan pendidikan di pertanian ataupun di aduh. Jadi kalau teman-teman penasaran bisa melanjutkan pendidikan di pertanian nantinya. Jadi rekom sekali ya kalau untuk pemuda-pemuda yang akan melanjutkan studinya di pertanian. Karena ya kalau juga saya lihat sih, kita studi di pertanian, oke lah. Seandainya kita tidak berminat jadi karyawan, itu kita bisa mengasah kemampuan kita dengan kita bertani sendiri. Betul. Toh dengan ilmu yang kita dapatkan di pendidikan sekolah atau di tempat kuliah, itu bisa kita terapkan di lahan kita sendiri seperti itu. Dan tentunya dengan apa ya, ilmu yang didapatkan dari sekolah, tentunya cara bertani kita akan berbeda dengan yang lain. Kita akan menggunakan keilmuan-keilmuan lewat penelitian-penelitian yang sudah ada, penelitian-penelitian sebelumnya untuk diterapkan di pertanian kita. Tuh. Terus kalau ini ya, ini buat teman-teman yang pengen kerja di dunia pembenihan, coba kita akan kulik sedikit dari Mas Sam, pengalamannya di dunia kerja. Karena Mas Sam ini sendiri memang dia ikut perusahaan swasta, perusahaan pembenihan swasta ya. Dan informasi dari Mas Sam kita ngobrol di luar tadi, bahwa perusahaan yang diikuti Mas Sam ini kebetulan asli milik dari anak negeri. Jadi memang Indonesia. Asli orang Indonesia. Jadi betul. Perusahaan ini perusahaan terbesar yang dimiliki oleh pribumi. Seperti itu. Jadi Mas Sam ikut membangun di sana. Ini Mas Sam. Ya. Kalau kerja di perusahaan pertanian itu tantangan terberatnya apa? Kalau kerja di perusahaan pertanian, tantangan yang paling berat itu ketika kita mengawal benih itu sendiri. Ke kualitas. Di situ. Kenapa? Karena kualitas itu nanti yang dinilai oleh para petani gitu. Jadi kalau seumpama kualitas kita bagus, itu nanti di petani bisanya malah sama-sama suka. Dan sama-sama suka? Iya, suka sama tanamannya itu sendiri. Oh gitu ya. Jadi memang tugasnya Mas Hamadi itu membuat petani suka terhadap tanaman itu. Betul. Suka karena produksinya tinggi, ketahanan terhadap penyakit, seperti itu ya. Gitu. Ketahanan terhadap virus lah. Memang tugasnya Sam Hadi itu membuat orang suka. Betul. Cewek-cewek enggak suka ya. Oke, Mas Sam Hadi ini masih muda, umur berapa Mas ngomong? Saya ini umur 25. 25 tahun, masih 25 tahun. 25. Karir sudah jelas. Pekerjaan sudah oke. Kita enggak usah tanya gaji, nanti mungkin cewek-cewek yang mau melawar dia tanyakan sendiri gajinya berapa. Oke. Oke, jadi kan kalau kita di dunia pertanian kan banyak nih hal-hal yang paling sulit ketika menghadapi di pembenihannya seperti tadi ya, mencari kualitas yang terbaik. Kalau terjun di pertaniannya, ke petani-petani kita menemui petani yang tersulit itu apa sih dari petani kita? Petani kita itu yang tersulit di perawatannya kadang. Petani itu meskipun berpengalaman, kadang ada beberapa yang masih belum tahu ke tanaman ini pengennya seperti apa, pengennya dirawat seperti apa. Kadang di situ akhirnya tanaman itu kurang begitu optimal. Tapi kalau seumpama petani itu sudah tahu dan petugas sudah menyarankan seperti ini, nah
itu biasanya hasilnya lebih optimal. Kayak gitu. Jadi mungkin kekurangan petani kita ya tadi ya SDM-nya lah. SDM-nya memang kurang memadai, tapi tidak semuanya. Tapi mungkin banyak lah yang seperti itu, SDM-nya kurang memadai. Bertani hanya dengan ilmu pengalaman. Padahal kalau pertanian itu sendiri, kalau pendapat saya pribadi, oke lah, pengalaman itu penting kalau di pertanian, tapi membaca situasi saat itu sangat penting. Seperti ini pestisida yang biasanya 2 tahun yang lalu kita gunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit itu efektif, ternyata pada 2 tahun selanjutnya itu tidak efektif lagi, seperti itu ya. Betul. Kalau hanya mengandalkan pengalaman, memakai pestisida merek A itu sangat bagus untuk hama ini. Setelah 2 tahun lagi dia tetap berpendapat bahwa pestisida ini yang baik, ternyata hamanya sudah resisten, sudah kebal. Pestisida itu tetap digunakan, otomatis akan terjadi penurunan karena rusak terserang hama tadi, seperti itu ya. Iya, betul. Jadi memang tingkat edukasi petani kita itu perlu ditingkatkan, dan di sini saya yakin tugas Mas Samhadi salah satunya itu. Betul. Buatlah petani kita menjadi cerdas. Buatlah petani kita punya SDM yang lebih baik daripada hari ini, seperti itu. Oke, Mas Sam. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas ceritanya. Sama-sama. Semoga ini menjadi motivasi lah buat pemuda-pemuda kita agar tetap semakin semangat untuk bertani. Semakin semangat untuk terjun di dunia pertanian, seperti itu. Karena bangsa yang besar bisa bertahan apabila pertaniannya kokoh, seperti itu. Karena pertanian itu dibutuhkan oleh manusia sehari minimal 3 kali untuk makan. Kita tidak bisa makan tanpa adanya petani. Oke, terima kasih Mas Sam waktunya. Oke, sama-sama. Dan bagi yang menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sarjana Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.